Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Roma 12 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jemaat dikasih Tuhan, ini satu pelajaran firman Tuhan yang sangat-sangat adiluhung, kalau saya katakan ya, sangat-sangat tinggi sekali. Terhadap orang yang memusuhi kita, terhadap orang yang jahat kepada kita. Firman Tuhan katakan supaya kita nggak menuntut pembalasan. Bahkan dikatakan pembalasan itu haknya Tuhan. Tetapi bukan berarti terus gini. Kadang-kadang ya kita berdoa terhadap orang yang jahat sama kita. Kepada Tuhan, Tuhan, dia sudah jahat kepada aku tidak menuntut balas, aku tidak akan membalaskan. Tapi Engkau Tuhan yang balaskan. Hukum dia Tuhan, pukul dia Tuhan, buat dia gak berdaya Tuhan. Nah ini sama saja bohong, sudah dikasih Tuhan. Bukan demikian maksudnya. Ya, pembalasan itu haknya Tuhan, kita sudah gak ada urusan lagi dengan orang yang jahat kepada kita. Bagian kita sebaliknya, ya, miliki sikap hati seorang pemenang. Seorang pemenang, dia tidak akan memusingkan dengan apa yang dilakukan si lawan ini. Atau orang yang benci kepada kita. Bagian kita adalah mengalahkan kejahatan orang itu dengan kebaikan. Bukan jahat balas jahat. Tuhan Yesus di atas kayu salib terhadap orang-orang yang menyalibkan dia tidak mengutuk. Yesus katakan apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Ini satu yang luar biasa terhadap orang yang sudah jahat, yang sudah menganiaya dan bahkan menyalibkan dia. Yesus memberikan pengampunan. Bagaimana dengan kita? Terhadap saudara kita, teman kita, atau siapapun orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah mengecewakan kita. Apa yang kita lakukan? Janganlah menuntut pembalasan. Pembalasan haknya Allah. Selesai.
Dari sisi itu kita nggak perlu menggugat lagi. Tidak perlu dibawa ke Tuhan, Tuhan hukum dia. Sebaliknya jangan demikian. Lakukanlah sebaliknya adalah dengan mendoakan dia yang baik. Ampuni dia Tuhan. Tolong dia Tuhan supaya orang itu bertobat. Jadi bukan kita meminta hukuman bagi orang yang jahat kepada kita. Bahkan dikatakan jika seterumu lapar, musuhmu lapar, beri dia makan. Dia haus, beri dia minum. Dengan demikian, dengan melakukan apa yang baik terhadap orang yang jahat kepada kita, dikatakan kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Jowo ini kemeronggo dia. Sudah dijahati kok masih baik sama aku. Ya, apalagi terpaksa mau tidak mau ya dia menerima apa yang kita lakukan. Ya karena kepepet. Kita bantu dia, kita beri apa yang baik. Kita sedang menumpukkan bara api di atas kepalanya. Jadi sekali lagi, jangan kamu kalah terhadap yang jahat, terhadap orang yang jahat. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah warna dari hidup orang percaya. Itulah gaya hidup orang percaya yang selalu melakukan apa yang baik, bahkan terhadap orang yang tidak baik terhadap dirinya. Itulah hidup kita, orang-orang yang percaya harus berbeda dengan dunia. Dunia mata ganti mata, dunia baru lirik sedikit langsung ya bisa saja terjadi perkelahian. Kita harus berbeda. Orang yang jahat sama kita, balas dengan kebaikan. Orang yang benci terhadap kita, balas dengan kebaikan. Dengan demikian, kita sedang menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Allah yang memancarkan terang Allah, yang menjadikan hidup kita ini seperti apa yang Tuhan mau. Sebab Tuhan mengasihi, Tuhan tidak membenci, bahkan terhadap orang yang berdosa. Dia penuh kasih dan dia ingin supaya kita pun menyatakan kasih Allah kepada dunia, bukan hanya dengan ucapan tetapi dengan tindakan dan perbuatan nyata. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau ada yang memperlakukan engkau tidak adil, ada yang memperlakukan engkau dengan tidak baik, yang membenci bahkan mengecewakan engkau, bawa kepada Tuhan dalam doa dengan menyatakan aku mengasihinya, aku memberkatinya. Jangan menggugat di hadapan Tuhan, jangan meminta kutuk kepada Tuhan bagi orang itu. Jangan. Tapi mintalah berkat bagi orang itu. Dan selalu lakukan apa yang baik. Balaskan kejahatan orang itu dengan kebaikan. Dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pelajaran berharga yang boleh kami terima hari ini. Bahwa kami harus mengasihi bahkan terhadap orang yang membenci kami sekalipun. Orang yang memusuhi kami sekalipun. Seperti engkau juga mengasihi, mengampuni, mendoakan orang-orang yang sudah membenci dan menganiaya, bahkan yang menyalibkan engkau. Kami belajar hari ini Tuhan, untuk kami bisa mengalahkan setiap kejahatan dengan perbuatan baik, sehingga mereka boleh mengenal akan kasih Allah yang terpancar melalui setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa melakukan ini dalam hidup kami. Berdoa juga menyerahkan hari ini dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.